Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5067-5070 Bab 5067, Black Rock City Scorpion. Penjaga itu menjawab dengan hormat, Hui Senzun, ribuan mil di selatan tempat ini, ada kota besar bernama Kota Batu Hitam, yang belum ditempati oleh para biksu dari domain hantu. Harus ada teleportasi arai di kota yang dapat digunakan. Bagus. Landon Sen sedikit mengangguk. Dia tidak ingin membuang waktu, dan setelah meminta peta dari penjaga, dia segera berubah menjadi sinar darah dan melarikan diri ke arah yang ditunjuk oleh penjaga. Alam iblis sangat luas, sebesar 3 atau 4 alam manusia. Landon Sen terbang setengah hari sebelum tiba di kota Batu Hitam. Sepanjang jalan, dia melihat biksu domain hantu yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan membunuh biksu iblis yang tersebar itu, dan perang tersulut di mana-mana, dan itu seperti akhir dunia. Saat ini, hampir setengah dari area tempat dia berada telah jatuh. Kadang-kadang, Landon Sen juga menangkap beberapa biksu domain hantu dan secara paksa mencari jiwa mereka, tetapi dia tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Prajurit hantu ini, bahkan para jenderal, hanya mematuhi perintah, dan mereka tidak tahu mengapa wilayah hantu menyerbu wilayah iblis. Setengah hari kemudian, Landon Sen tiba di Black Rock City. Situasi di Black Rock City saat ini tidak terlalu cepat. Seluruh kota dikelilingi oleh batasan formasi yang sangat besar. Ada miliaran setan yang mempertahankan kota di kota. Sejumlah besar setan berkumpul di kota untuk melawan pasukan biksu domain hantu yang menyerang dari waktu ke waktu. Tuan kota yang menempel di Black Rock City memiliki basis kultivasi yang kuat di tahap akhir alam asal ilahi, dan dia juga memiliki 3 prajurit top di tahap awal alam asal ilahi, dan ratusan jenderal iblis di alam demigod. Pasukan pertahanan kota sebesar ini dapat dianggap sebagai kekuatan tempur unggul ras iblis. Namun, situasi di Black Rock City saat ini sangat buruk. Sejumlah besar pasukan domain hantu berjarak kurang dari 100.000 mil dari kota Batu Hitam, dan mereka berkumpul dari segala arah, membentuk pengepungan kota Batu Hitam. Black Rock City tidak duduk diam. Beberapa jam yang lalu, biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya di Black Rock City berkumpul dan bersiap. Tuan kota, kita kalah jumlah. Banyak kota terdekat telah diratakan dengan tanah oleh pasukan hantu. Saya khawatir tidak bijaksana bagi kita untuk tinggal di sini. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita mengungsi terlebih dahulu, dan bertarung dengan kekuatan utama dari dunia iblis di front tengah. Tentara berkumpul. Orang yang berbicara adalah Yang Mulia Iblis Alam Asal Dewa yang mengenakan baju besi perak, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bukankah mengevakuasi sekarang sama dengan menyerah pada pasukan bandit domain hantu? Tentara iblis kita selalu berani, kenapa kamu malah takut? Saat ini digunakan, ini adalah aplikasi paling lengkap dan paling berguna untuk mendengarkan buku, terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan, lebih dari 100 jenis warna nada, dan artefak yang mendukung pembacaan offline. Aplikasi perubahan sumber huanyuanap.com di depan formasi tentara, Raja Iblis yang mengenakan baju perang hitam dan membawa pedang raksasa berteriak keras. Orang ini adalah Long Xuan, penguasa kota Batu Hitam, dan nadanya sangat tidak puas. Tuanku telah salah paham, aku rela mati demi alam iblis, tapi hanya bagaimana? Musuh kalah jumlah, bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan bandit domain hantu di sini, itu tidak ada artinya. Apakah itu tidak ada artinya? Long Xuan Zhen berteriak, pencuri alam hantu ini terlalu banyak menipu orang, dan alam iblis telah kehilangan ratusan kota hanya dalam beberapa bulan. Jika ini terus berlanjut, seluruh alam iblis harus ditempati oleh ini pencuri. Meskipun pemilik kota ini bukanlah eksistensi yang hebat, dia tidak akan melarikan diri. Bahkan jika semuanya hancur, aku akan membiarkan mereka merasakan kekuatan para biksu suci kita. Aku bersedia mengikuti penguasa kota dan bertarung sampai mati. Para prajurit iblis di belakang berteriak keras. Sangat bagus. Long Xuan melambaikan tangannya, segera kirim perintah, seluruh pasukan siap menghadapi musuh. Aku ingin menjadikan kota Batu Hitam ini sebagai tempat kematian bagi para bandit domain hantu itu. Ya. Hanya beberapa jam. Tentara Huang Quan datang dari segala arah mendekati kota. Tepat ketika pasukan alam iblis yang mempertahankan kota yang dipimpin oleh Long Xuan siap bertarung dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, akan ada bayangan hitam menutupi langit dan menutupi matahari. Bayangan hitam melepaskan kekuatan hisap yang sangat besar, menyedot tentara domain hantu dari segala arah ke dalamnya. Ah. Ditemani oleh jeritan yang tak terhitung jumlahnya, biksu domain hantu yang tak terhitung jumlahnya ditelan dan diserap oleh bayangan hitam. Apa yang terjadi? Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Long Xuan di kota. Tarik cepat. Beberapa jenderal lapangan hantu yang memimpin pasukan meraung dengan cemas, mencoba memimpin tim keluar dari area yang tertutup bayangan. Namun, sudah terlambat. Bayangan hitam terus menyerap pasukan domain hantu yang melanggar batas, dan para biksu domain hantu itu dilahap sebelum mereka sempat mundur.
Dalam waktu singkat, lebih dari separuh pasukan Huang Quan yang mengepung kota batu hitam telah hilang. Tubuh bayangan hitam bukanlah Landen Shen. Landen Shen menggunakan kekuatan supernatural yang melahap di saraf darahnya, dengan panik melahap para biksu hantu ke segala arah. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwa biksu domain hantu cukup kuat, dan buff yang mereka bawa jauh lebih kuat daripada buff domain manusia atau domain iblis di alam yang sama. Landen Shen menelan lebih dari 1 miliar biksu domain hantu sekaligus, dan dia bisa merasakan bahwa kultivasinya bahkan sedikit meningkat. Ini setara dengan efek duduk bermeditasi selama ratusan tahun. Sekarang, kultivasi Landen Shen telah mencapai tahap tengah alam Shen Quan, dan sangat sulit untuk terus meningkat. Memangsa orang lain dengan mengandalkan kekuatan gaib melahap saraf darah adalah cara untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Nyatanya, Landen Shen tidak mau menggunakan pembunuhan sebagai cara untuk meningkatkan kultivasinya. Mungkin karena perubahan pikirannya, Landen Shen selalu merasa pembunuhannya terlalu serius dan bertentangan dengan keharmonisan surga. Tetapi jika biksu domain hantu ini tidak dibunuh, biksu domain iblis di Black Rock City mungkin akan musnah seluruhnya. Landen Shen bukan orang yang ragu, jadi dia hanya memilih untuk membuat langkah yang menentukan. Dalam sekejap, sebagian besar biksu domain hantu di sekitar kota batu hitam ditelan oleh Landen Shen. Biksu domain hantu itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan mereka tidak dapat melarikan diri jika ingin melarikan diri. Jenderal lapangan hantu terkemuka hampir putus asa. Jenderal pertama, yang basis kultivasinya berada di puncak alam sumber ilahi, menemukan tubuh Landen Shen dalam bayangan, dan segera berubah menjadi hantu humanoid dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki, menggulung api hitam yang mengerikan, dan bergegas menuju Landen Shen. Meskipun momentumnya sangat besar, itu bukanlah musuh utama Landen Shen. Sebelum hantu humanoid itu bisa mendekati Landen Shen, tubuhnya yang besar terbelah dua oleh cakar raksasa yang jatuh dari langit. Ah! Raungan tragis bergema di langit dan bumi. Dengan satu pukulan, cakar iblis merobek daging jenderal dari domain hantu, dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut jiwa lawan. Tubuh Dewa Iblis inkarnasi Landen Shen muncul dari bayangan hitam. Landen Shen mengendalikan cakar ajaib dan mengirim jiwa lawan ke mulutnya, dan menelannya hidup-hidup. Adegan yang mengerikan ini benar-benar membuat takut dua jenderal Huang Quan yang tersisa. Satu kata, melarikan diri. Dua jenderal domain hantu yang tersisa tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan Landen Shen, jadi mereka segera berubah menjadi dua bola cahaya hitam, mencoba melarikan diri. Landen Shen menjulurkan cakarnya dan menangkap dua jenderal dari domain hantu yang mencoba melarikan diri. Dia pertama kali menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan beberapa informasi berguna, dan kemudian dengan mudah melahap jiwa keduanya. Dengan kematian jenderal hantu terkemuka, pasukan domain hantu di sekitarnya benar-benar kacau dan ditelan oleh Landen Shen. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ada keheningan di luar Black Rock City, dan tidak ada lagi bayangan pembudidaya hantu. Para biksu tentara iblis di Black Rock City menyaksikan semua ini, dan mereka sangat terkejut hingga tidak berani menarik napas. Hancurkan miliaran pasukan elit di Huang Quan sendirian, dan bunuh jenderal berpangkat tinggi di Huang Quan dengan menjentikkan jarinya. Kekuatan senior di depannya ini telah mencapai titik di mana mereka bahkan tidak berani menebaknya. Black Rock City Long Xuan, beri penghormatan kepada dewa. Terkejut, Long Xuan adalah orang pertama yang pergi ke luar kota untuk bertemu Landen Shen, membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Bab 5068, Ancestor of Black Flame. Landen Shen sedikit mengangguk dan bertanya, apakah ada susunan teleportasi yang dapat digunakan di kota Black Rock? Long Xuan menangkupkan tinjunya dan menjawab, ada susunan teleportasi darurat yang dapat mengarah ke wilayah tengah dan barat. Bawa aku ke sana segera. Bagus. Long Xuan memimpin Landen Shen ke kota Black Rock dan langsung menuju lokasi susunan teleportasi. Karena perang yang menegangkan dan rumit di berbagai tempat dan kuatnya infiltrasi biksu domain hantu, beberapa kota besar hanya membuka susunan teleportasi skala kecil untuk pertukaran informasi. Dalam perjalanan, Landen Shen mengirim pesan ke Long Xuan untuk beberapa informasi tentang iblis leluhur. Long Xuan berkata dengan jujur, saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan pasukan bandit hantu untuk membuka beberapa celah antarmuka di alam iblis saya, dan pasukan bandit hantu yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam alam iblis melalui celah itu. Nenek moyang tersebar di mana-mana dan memimpin pasukan utama ke tempat di dekat celah antarmuka, bertarung sengit dengan bandit hantu siang dan malam. Landen Shen bertanya, di mana celah antarmuka terdekat? Long Xuan menjawab, terletak di Laut Hitam di sebelah barat domain iblis. Laut Hitam adalah wilayah di mana leluhur Heian ditempatkan, dan juga berada di bawah yurisdiksi leluhur Blackian. Leluhur api hitam. Landen Shen mengangkat alisnya. Leluhur api hitam yang disebutkan oleh Long Xuan adalah salah satu dari 10 iblis leluhur. Jika Anda bisa bertemu dengan leluhur api hitam ini, pihak lain seharusnya bisa mengenali identitas Anda, sehingga lebih mudah untuk berbicara dengannya secara langsung. Bisakah Anda membawa saya menemui leluhur api hitam? Landen Shen tiba-tiba bertanya.
Dia untuk sementara mengubah perhatiannya dan berencana menemukan leluhur api hitam terlebih dahulu. Ini. Long Xuan tertegun sejenak, dan kemudian berkata terus terang, tentu saja bawahan saya bersedia memperkenalkan saya atas nama saya, tetapi perang di kota Black Rock sedang tegang. Jika saya pergi dengan gegabah, saya khawatir saya akan dihukum oleh nenek moyang. Kota Black Rock lemah dan sudah dikelilingi oleh bandit hantu. Bahkan jika kamu tetap di sini, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mendukung Front Laut Hitam? Landon Sen berkata terus terang. Dia telah mengetahui melalui pencarian jiwa bahwa domain hantu telah mengirim sekelompok pasukan utama ke wilayah kota Black Rock, bersiap untuk mencaplok kota Black Rock dan puluhan kota terdekat. Pasukan alam hantu tadi hanyalah garda depan. Bahkan jika Long Xuan bersikeras untuk mempertahankan kota Black Rock, dia masih kalah jumlah, kota Black Rock akan ditembus paling lama dalam setengah bulan. Long Xuan sedang berjuang di dalam hatinya, menangkupkan tinjunya dan berkata, Dewa Ilahi tidak menyadari sesuatu. Susunan teleportasi di kota batu hitam hanyalah susunan teleportasi kecil dan hanya dapat menteleportasi 100 orang dalam satu waktu. Jika saya mengikuti Tuhan Ilahi dan pergi, saudara-saudara di kota tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa meninggalkan saudara-saudara ini. Landon Sen sangat mengagumi gaya Long Xuan dan berkata terus terang, jangan khawatir, saya tidak menyuruh Anda untuk menyerahkan para biksu di kota. Perintahkan saja para biksu di kota untuk berkumpul. Saya akan punya cara sendiri untuk melakukannya, singkirkan semua biksu di kota. Ini bagus. Long Xuan sangat gembira. Jika Landon Sen benar-benar bisa menyingkirkan pasukan kota batu hitam, dia pasti bersedia pergi bersama. Long Xuan telah melihat kemampuan luar biasa Landon Sen dan tidak meragukan kemampuan Landon Sen. Namun, Long Xuan masih sedikit penasaran dengan tujuan Landon Sen, dan mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan bertanya, saya masih memiliki sesuatu yang tidak jelas, apakah Anda berani bertanya kepada dewa mengapa dia ingin melihat leluhur? Landon Sen membuat alasan acak dan berkata, 10 leluhur dan saya adalah kenalan lama. Sekarang alam iblis menghadapi bencana seperti itu, saya ingin bergabung dengan leluhur untuk melawan bandit alam hantu. Itu dia. Long Xuan mengangguk, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang alam iblis menghadapi krisis seperti itu, hanya biksu kuat seperti Landon Sen yang mengambil tindakan yang dapat membalikkan perang. Long Xuan tidak bertanya lagi, dan segera memerintahkan untuk memanggil semua biksu iblis di kota, dan pasukan miliaran iblis dengan cepat berkumpul. Landon Sen membuka istana surgawi samsara dan memindahkan miliaran pasukan iblis ke lantai pertama istana surgawi samsara. Long Xuan iri dan kagum ketika dia melihat Landon Sen benar-benar memiliki harta peri luar angkasa yang begitu kuat. Sekarang dia tidak memiliki keluhan dan mengambil inisiatif untuk memimpin Landon Sen ke dalam susunan teleportasi kota Black Rock dan berteleportasi. Laut Hitam adalah wilayah laut di sebelah barat alam iblis, sangat luas dan hampir sebesar 3 atau 4 laut Tianyuan. Pada awal persimpangan alam, celah antarmuka besar muncul di Laut Hitam. Biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya memasuki alam iblis melalui celah antarmuka. Faktanya, setidaknya ada selusin celah antarmuka seperti ini di alam iblis. Pada awalnya, karena alam iblis tidak memiliki kota atau benteng di dekat Laut Hitam, alam hantu dengan tidak hati-hati terus mengirimkan pasukan melalui celah antarmuka di Laut Hitam. Untuk mencegah alam hantu terus mengirimkan pasukan melalui celah antarmuka di Laut Hitam, nenek moyang api hitam memimpin sekelompok pasukan alam iblis utama ke Laut Hitam untuk memblokir biksu alam hantu di Laut Hitam. Pasukan alam iblis dan alam hantu bertempur sengit di Laut Hitam selama lebih dari 2 bulan, dengan kedua belah pihak menang atau kalah. Pasukan iblis yang dipimpin oleh leluhur api hitam secara efektif memblokir pasukan hantu di Laut Hitam dan mendorong bagian depan ke tengah Laut Hitam, meski memiliki keunggulan tertentu, namun tetap tidak mampu memusnahkan pasukan hantu di Laut Hitam. Selain itu, celah antarmuka di Laut Hitam masih mengirimkan pasukan, dan perang sedang berlangsung. Ada banyak pulau besar dan kecil di tengah Laut Hitam. Kekuatan alam iblis dan alam hantu menggunakan pulau-pulau ini sebagai markas mereka untuk melancarkan pertempuran ofensif dan defensif satu sama lain. Pasukan utama alam iblis yang dipimpin oleh nenek moyang api hitam ditempatkan di sebuah pulau besar di tengahnya yang disebut Pulau Longyan. Susunan teleportasi kota batu hitam tidak dapat mencapai Pulau Longyan secara langsung, karena ruang di Laut Hitam sangat kacau, dan tidak mungkin memasuki Laut Hitam melalui teleportasi. Setelah tiba di pinggiran Laut Hitam, Landon Sen berubah menjadi bayangan darah, memeluk Long Xuan, memasuki Laut Hitam, dan bergegas ke Pulau Longyan dengan kecepatan penuh. Bum bum bum. Kecepatan bayangan darah secepat teleportasi, dan ruang dimanapun ia melewatinya runtuh, dan suaranya sangat mengejutkan. Kecepatan ini sungguh keterlaluan. Belum lagi para biksu iblis yang lewat, bahkan Long Xuan sendiri dikejutkan oleh kecepatan Landon Sen. Di permukaan, Landon Sen menunjukkan tingkat kultivasi di tahap tengah alam musim semi ilahi, tetapi Long Xuan merasa bahwa dia setidaknya memiliki tingkat kultivasi di alam laut ilahi.
Faktanya, 10 iblis leluhur di alam iblis hanya memiliki tingkat budidaya di puncak alam laut ilahi. Karena itu, Long Xuan bersedia mempercayai Landen Sen tanpa syarat dan membawanya menemui leluhur Black Yan. Setelah Landen Sen Fei melarikan diri selama beberapa jam, dia akhirnya sampai di Pulau Longyan. Pulau Longyan dan pulau-pulau sekitarnya berantakan. Daerah ini sepertinya baru saja mengalami pertempuran besar-besaran, dan beberapa pulau kecuali Pulau Longyan hampir rata dengan tanah oleh kekuatan supernatural yang besar. Mayat biksu iblis dan hantu ada di mana-mana di sekitar pulau, dan ada mayat yang mengapung di laut. Pertempuran itu sangat brutal. Namun untungnya Pulau Longyan tidak ditembus. Saat ini, pembatasan di Pulau Longyan terbuka lebar. Puluhan formasi pertahanan melindungi dengan ketat bagian dalam dan luar pulau. Terlihat dengan mata telanjang bahwa formasi pertahanan tersebut berlubang-lubang, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan di sini. Begitu Landen Sen dan Long Xuan tiba di Pulau Longyan, mereka menjadi sasaran para biksu yang berpatroli dari alam iblis. Seorang kapten patroli dari alam setengah dewa terbang ke depan dan menanyakan identitas mereka. Long Xuan menangkupkan tinjunya dan berkata, saya adalah penguasa kota Batu Hitam, Long Xuan, yang berada di bawah komando leluhur Black Yan. Kali ini, saya secara khusus memimpin pasukan kami untuk mendukung Pulau Longyan. Adapun dewa-dewa di sebelah saya, dia adalah kenalan lama leluhur Black Yan. Dia datang ke sini khusus untuk bergabung dengan leluhur. Saya harap dia diizinkan pergi. Long Xuan tidak lupa memperkenalkan Landen Sen. Bab 5069, Black Saffron. Dua orang dewasa, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkannya sekarang. Kapten patroli tidak berani mengabaikannya, dan segera mengirimkan pesan kepada biksu pembawa pesan di pulau itu untuk melaporkan berita tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa jenderal iblis datang menyambut mereka dan mengundang Landen Sen dan Long Xuan ke pulau itu. Pulau Longyan penuh dengan lubang-lubang, bahkan terdapat beberapa retakan di seluruh pulau, sebagian besar bangunan di pulau tersebut telah hancur dan disulap menjadi kamp sederhana. Terbang di atas Pulau Longyan, Anda dapat melihat sejumlah besar biksu iblis berkumpul di kamp untuk memulihkan diri. Pertarungan panjang dengan para biksu alam hantu membuat para biksu alam iblis ini kelelahan. Ada sebuah istana yang dibangun di tengah Pulau Longyan, dan nenek moyang Heian tinggal di istana tersebut. Landen Sen dan Long Xuan diundang ke istana. Istana itu sangat kosong. Dewa iblis yang mengenakan jubah hitam dan bertanduk dua sedang duduk di atap di atas istana, dengan gumpalan api hitam menyala di antara alisnya, memancarkan aura jahat dan kejam yang membuat orang bergidik. Iblis itu terlihat sangat muda dan tampan, wajahnya cukup pucat, dan auranya terkadang kuat dan terkadang lemah, membuat orang merasa seperti baru sembuh dari penyakit serius. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen melihat iblis leluhur yang sebenarnya. Selain terkejut, dia benar-benar merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Bawahanku, Long Xuan, memberi penghormatan kepada leluhur api hitam. Long Xuan membungkuk dan memberi hormat. Melihat Landen Sen sudah lama tidak memberi hormat, Long Xuan menarik pakaiannya dan memberi isyarat agar dia memberi hormat dengan cepat. Tanpa diduga, pendiri Heian, yang sedang berbaring telentang, tiba-tiba mengelak dan mendatangi Landen Sen. Long Xuan terkejut, berpikir bahwa leluhur Heian merasa Landen Sen terlalu kasar, jadi dia dengan cepat menjelaskan kepada Landen Sen, Tuan leluhur, dewa ini bukan. Namun, Long Xuan belum selesai berbicara. Nenek moyang Heian sebenarnya bersujud di depan Landen Sen dan berkata dengan penuh semangat, Heian, saya telah bertemu ayah saya. Ayah. Long Xuan tercengang. Dia hampir mengira ada yang salah dengan telinganya. Situasi apa ini? Mengapa leluhur menyebut Landen Sen sebagai ayahnya? Landen Sen menghela nafas lega, dia sebelumnya khawatir tentang bagaimana menjelaskan identitasnya kepada leluhur api hitam, sepertinya pihak lain sudah mengetahui identitasnya. Meski sudah bersiap untuk itu, ia masih merasa sedikit aneh saat menghadapi adegan ini. Bangunlah, tidak perlu sopan. Landen Sen memasang ekspresi tenang dan berkata dengan suara yang dalam, saya belum memulihkan ingatan dan kultivasi saya sebelum kematian saya, dan hanya menyimpan sebagian kecil dari pengetahuan saya. Sebelum saya menjadi Kaisar Jiting Surga, Anda tidak perlu memanggilku ayah. Nenek moyang Heian berkata dengan cepat, ayah, kamu bercanda. Bahkan jika kamu kehilangan ingatan untuk sementara, kamu tetaplah kaisar pemalu surga. Saya putramu, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahmu membangun kembali tubuh aslinya. Long Xuan di samping sangat terkejut. Sebagai seorang pejuang di alam iblis, dia tentu pernah mendengar tentang Kaisar Jiting Surga, yang dikatakan sebagai saudara ipar dari penguasa alam. Long Xuan tidak pernah bermimpi bahwa orang ini sebenarnya adalah Kaisar Jietian yang legendaris. Memikirkan adegan di mana Landen Sen menyelamatkan pasukan kota Black Rock, Long Xuan terasa seperti mimpi. Mari kita kesampingkan hal-hal ini untuk saat ini. Kamu terluka parah. Apa yang terjadi? Landen Sen melihat leluhur api hitam terluka parah dan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Nenek moyang Heian menghela nafas dan berkata, anak itu tidak kompeten.
Dia terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Hantu Bermata Empat, salah satu dari 8 kerajaan di alam hantu, dan jiwanya rusak. Namun, Kaisar Hantu Bermata Empat juga dilukai oleh anak itu dan untuk sementara mundur dari garis depan Laut Hitam. Saya mengerti. Landon Sen mengerutkan kening. Dia sebelumnya telah membaca banyak deskripsi tentang 8 kerajaan alam hantu dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan alam iblis. Kaisar Hantu Bermata Empat, yang disebutkan oleh nenek moyang Black Yan adalah Raja Kerajaan Wang Yu, salah satu dari 8 kerajaan alam hantu. Yang disebut 8 kerajaan hantu layak untuk disebutkan. Secara umum, alam hantu terdiri dari 8 negara, masing-masing dari 8 negara tersebut adalah Kerajaan Tianyu, Kerajaan Disa, Kerajaan Ketidakkekalan, Kerajaan Black Marsh, Kerajaan Gusang, Kerajaan Wang Yu, Kerajaan Raksasa, dan Kerajaan Tulang Suci. Kedelapan negara ini membagi wilayah alam hantu, mirip dengan 10 alam peri di dunia peri. Namun berbeda dengan dunia peri, 8 kerajaan di alam hantu memiliki dominasi yang sangat kuat, hanya ada 8 kekuatan ini di seluruh alam hantu, yang mirip dengan pemerintahan kekaisaran. Kekuatan raja dari berbagai negara tidak kalah dengan iblis leluhur, dan mereka setidaknya memiliki tingkat budidaya yang menakutkan di tingkat puncak alam laut ilahi. Jika kekuatan raja sebanding dengan iblis leluhur, dia tidak akan mampu menduduki wilayah iblis secepat itu. Alasan utamanya adalah 8 kerajaan alam hantu sangat kuat. Jumlah biksu saja 7 atau 8 kali lebih besar dari alam iblis. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melebihi alam iblis. Itulah sebabnya alam iblis realem terus dikalahkan. Ketika 8 kerajaan alam hantu bertemu, mereka masing-masing membuka celah di antarmuka untuk memasuki alam iblis. Retakan antarmuka di Laut Hitam dibuka oleh kerajaan Wang Yu. Para biksu alam hantu yang menghantui Laut Hitam semuanya adalah pembudidaya hantu dari kerajaan Wang Yu. Landon Sen mengetahui situasi ini dari leluhur api hitam dan mengetahui bahwa meskipun pasukan alam iblis di garis depan Laut Hitam untuk sementara waktu berhasil memukul mundur pasukan alam hantu, mereka menderita banyak korban dan hampir tidak memiliki personel untuk menggantikan mereka. Di sisi lain, di domain hantu, masih ada sejumlah besar pembudidaya hantu dari kerajaan Wang Yu melintasi celah antarmuka dan datang ke Laut Hitam setiap hari, terus-menerus mengisi kembali kekuatan tempur para pembudidaya hantu dari Wang Yu. Kerajaan Nenek moyang Black Flame awalnya ingin memimpin kekuatan utama alam iblis untuk menerobos garis pertahanan pasukan alam hantu sekaligus dan menempati celah antarmuka di Laut Hitam, sehingga memutus akses para biksu alam hantu ke alam iblis. Sayangnya, mereka menghadapi perlawanan keras kepala dari pasukan pembudidaya hantu kerajaan Wang Yu di front Laut Hitam, dan tidak mampu menembus garis pertahanan pasukan domain hantu. Inilah situasinya. Saya telah menunggu pertempuran sengit sejauh ini, tetapi waktu telah berjalan terlalu lama. Sebaliknya, saya terjebak dalam rawa. Dengan situasi saat ini, apakah kita dapat bertahan dalam perang berikutnya adalah sebuah pertanyaan. Nenek moyang Black Flame mengerutkan kening, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Kesampingkan perang untuk saat ini, aku akan mengobati lukamu dulu. Setelah Landon Sen mengatakan itu, dia segera mempersembahkan lentera istana peti mati. Dia dapat melihat bahwa leluhur Black Yan, Yuan Shen, terluka, dan sebagian besar kekuatan Yuan Shen miliknya telah ditarik secara berlebihan, dan kondisinya sangat buruk. Landon Sen segera mengaktifkan lentera istana peti mati, melepaskan cahaya suci berkilau cemerlang yang mengalir ke tubuh bekas luka leluhur api hitam. Disinai oleh cahaya suci yang berkaca-kaca, leluhur api hitam langsung merasakan vitalitas seperti lautan luas mengalir ke dalam jiwanya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar. Jiwanya terpelihara dan perlahan pulih. Karena tingkat kultivasi Landon Sen jauh lebih buruk daripada leluhur api hitam, diperlukan lebih dari setengah jam perawatan sebelum luka leluhur api hitam pulih secara signifikan. Long Xuan menunggu dengan hormat di samping, tidak berani membuat suara apapun yang mengganggu mereka berdua. Akhirnya, Landon Sen menyegel sejumlah besar cahaya suci ke dalam tubuh leluhur api hitam dalam satu tarikan napas, mengakhiri perawatan kali ini. Kamu hanya perlu duduk diam selama beberapa hari untuk mencerna cahaya suci di tubuhmu, dan jiwa yang rusak akan pulih sepenuhnya, kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ayah atas pengobatannya. Nenek moyang Black Flame mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Ini hanya sedikit usaha, Landon Sen menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak menanyakan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Raungan besar bergema di seluruh dunia, dan seluruh pulau Longyan sepertinya diguncang gempa berkekuatan 10 skala Richter. Apa yang terjadi? Di istana, Landon Sen dan Long Xuan tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Nenek moyang Black Flame mencium sesuatu yang tidak enak dan segera menghilangkan batasan di aula. Laporkan ke leluhur pertama, pasukan hantu mendekati Pulau Longyan, dan beberapa jenderal hantu pelopor sudah menyerang formasi pertahanan Pulau Longyan. Seorang pemimpin patroli di alam setengah dewa meneriakkan pesan di luar istana. Kata-katanya segar. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan seluruh aula mulai bergetar.
Bab 5070, Demon Realm Lord. Di luar Pulau Longyan. Lusinan Jenderal Domain Hantu secara agresif menyerang formasi pertahanan Pulau Longyan. Ada pasukan hantu yang mendekati Pulau Longyan dari belakang, timnya sangat besar sehingga tidak ada akhir yang terlihat, dan jumlahnya setidaknya melebihi 100 miliar. Aura dingin dari tentara yang menekan alam, serta tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskan oleh biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Udara sepertinya telah memadat, dan suasananya sangat khusyuk. Panglima di depan pasukan domain hantu tidak lain adalah Raja Kerajaan Wangyu, Kaisar Hantu Bermata Empat. Kaisar Hantu Bermata Empat telah menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi hantu humanoid ganas setinggi puluhan juta kaki. Dia memiliki tanduk di kepala dan 4 mata di wajahnya. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api hantu yang mengamuk, dan dia melepaskan tekanan spiritual yang mengguncang dunia. Sial! 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 Lonceng alarm di Pulau Longyan terus berbunyi, dan formasi perlindungan pulau semuanya diaktifkan. Sudah kurang dari seminggu sejak terakhir kali pasukan domain hantu menyerang pulau itu. Saya tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Tidak lama kemudian, pasukan utama dari domain hantu yang dipimpin oleh Kaisar Hantu Bermata Empat telah tiba di luar Pulau Longyan. Dengar, kamu bajingan dari alam iblis, jika kamu keluar dan menyerah sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, semua bajingan dari ras iblis di sini akan mati. Kaisar Hantu Bermata Empat membuka mulutnya dan meraung, raungan tersebut mengguncang dunia dan bahkan menyebabkan tsunami, yang sangat mengerikan. Nenek moyang Heiyan adalah orang pertama yang bergegas keluar istana, menatap tajam ke arah Kaisar Hantu Bermata Empat di atas langit, dan berkata dengan sinis, Hantu tua bermata empat, kamu sudah sembuh sehingga bekas lukamu sudah melupakan rasa sakitnya. Ini baru beberapa hari, jadi kamu terburu-buru ke sini. Dia meninggal dan bereinkarnasi. Kaisar Hantu Bermata Empat berkata dengan dingin, Iblis tua Heiyan, terakhir kali aku lalai dan gagal merebut Pulau Longyanmu sekaligus. Kali ini aku pasti akan memutuskan hasilnya bersamamu. Keluarlah jika kamu berani. Bertarunglah dengan saya. Kamu pikir aku tidak berani? Nenek moyang Heiyan sangat marah dan hendak segera keluar dari Pulau Longyan. Jangan tertipu oleh provokasi lawan. Pasukan hantu ini berani melancarkan serangan balik hanya dalam beberapa hari, jadi mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Landen Sen, yang mengikuti di belakang Kaisar Hantu Bermata Empat, tiba-tiba mengirim pesan untuk menghentikannya. Leluhur api hitam memaksa emosinya untuk menjadi dingin dan berteriak, para biksu iblis mendengarkan perintah dan segera berkumpul. Segera setelah suara gemuruh mereda, para biksu iblis yang ditempatkan di Pulau Longyan bertindak cepat, melompat ke udara, dan bergegas berkumpul di atas istana. Iblis tua Heiyan, kukira kamu sangat cakap, tapi ternyata kamu hanya seorang pengecut. Setelah Kaisar Hantu Bermata Empat mencibir, dia segera memerintahkan, semua pasukan mendengarkan perintah dan membunuh mereka. Berikan perintah. Membunuh. Biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya merespons satu demi satu, mengeluarkan raungan yang menggemparkan dari mulut mereka, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan magis mereka dan melancarkan serangan. Serangan magis berwarna-warni menghantam formasi perlindungan pulau-pulau Longyan seperti gelombang besar. Formasi pelindung pulau sudah dalam kesulitan, tidak dapat menahan serangan pasukan hantu dalam jumlah besar, dan segera menjadi penuh dengan lubang di bawah pemboman di seluruh langit. Untungnya, pasukan iblis di pulau itu telah berkumpul, dengan total 70 hingga 80 miliar orang. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak tentara domain hantu, jumlahnya tidak jauh berbeda, dan sepenuhnya mampu bertarung. Ketika personelnya sedang berkumpul, leluhur Black Flame tidak lupa mengirim pesan kepada Landen Sen, ayah, kultivasimu belum pulih, dan terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Ada susunan teleportasi tersembunyi yang tersedia di istana. Ayah, tolong teleportasi dulu. Landen Sen mengerutkan kening dan menjawab, Anda sudah di sini, tidak ada alasan untuk melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Saya akan tinggal dan membantu Anda menunggu. Tetapi, sebelum leluhur Black Flame selesai berbicara, Landen Sen menyela, tidak perlu menyerah. Saya memiliki sarana penyelamat hidup saya sendiri dan saya tidak akan menahan Anda. Jika dia melarikan diri dari pertempuran saat ini, Landen Sen akan meremehkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak mampu menandingi Raja Alam Hantu di tingkat puncak alam laut ilahi, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ada leluhur Heiyan, iblis leluhur di puncak alam laut ilahi, berdiri di depannya. Baiklah. Melihat Landen Sen begitu percaya diri, leluhur Heiyan tidak bisa tidak menaatinya, jadi dia hanya bisa setuju. Tidak lama kemudian. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras yang mengejutkan, sebuah lubang besar ditembus formasi pertahanan pulau oleh pasukan hantu. Biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke celah dalam formasi dan menyerang pasukan alam iblis di Pulau Longyan. Biksu dari alam iblis, dengarkan perintahnya dan ikuti aku untuk membunuh rakyat jelata ini.
Nenek moyang api hitam meraung dengan ganas, dan segera berubah menjadi naga iblis hitam dengan panjang tubuh beberapa ribu kaki, menggulung api iblis dan terbang menuju biksu alam hantu yang bergegas menuju celah dalam formasi. Lautan api hitam yang menakutkan menelan biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang di mana naga iblis lewat berubah menjadi ketiadaan, yang menunjukkan kekuatan-kekuatan magisnya. Membunuh. Dengan leluhur api hitam yang memimpin penyerangan, pasukan alam iblis juga bergegas maju dan memulai pertarungan langsung dengan para biksu alam hantu. Adegan itu langsung mencapai puncaknya. Hantu tua bermata empat, ayo bertarung. Naga iblis hitam yang ditransformasikan oleh nenek moyang Hei Yan segera bergegas menuju kaisar hantu bermata empat, membuka mulutnya dan memuntahkan matahari hitam yang terkondensasi oleh api iblis, dan tiba-tiba menyerang kaisar hantu bermata empat. Bum bum bum. Kemanapun matahari hitam lewat, ruang angkasa runtuh, langit dan bumi berubah warna, seperti bintang hitam yang menghancurkan langit dan bumi, meletus dengan kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan langit dan bumi. Hahaha, tepat pada waktunya. Kaisar hantu bermata empat itu tertawa terbahak-bahak, seolah rencananya berhasil. Dia segera mengorbankan cermin berharga yang kuno dan kikuk dan menuangkan setengah kekuatan jiwanya ke dalam cermin berharga tersebut. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, cermin harta karun itu melebar hingga lebarnya ratusan ribu kaki, seperti perisai hitam yang menghalangi tubuh. Matahari hitam menerpa permukaan cermin harta karun, menimbulkan suara keras seperti bumi hancur. Api hitam yang menakutkan hampir siap menelan segalanya. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Cermin aneh di depan kaisar hantu bermata empat memiliki tanda berdarah kompleks yang muncul dari permukaannya, dan cermin itu benar-benar menyerap dan menyelesaikan semua serangan magis yang dilepaskan oleh leluhur api hitam. Kekuatan kekacauan. Nenek moyang api hitam menatap cermin hitam di depan kaisar hantu bermata empat dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, dan mustahil bagi harta karun tingkat Tiandao biasa untuk menahannya. Rune berwarna darah yang melonjak di permukaan cermin hitam dengan jelas melepaskan ledakan kekuatan suci yang kacau, sehingga mampu memblokir semua kekuatan magisnya sendiri. Tahukah Anda, kekuatan ilahi kekacauan adalah kekuatan ilahi yang hanya bisa dilepaskan oleh Master Alam. Mengapa kaisar hantu bermata empat ini bisa menggunakan harta karun yang bisa melepaskan kekuatan kekacauan? Mungkinkah nenek moyang Black Flame memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya? Kaisar hantu bermata empat mengejek, iblis tua Hei Yan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tidakkah Anda benar-benar berpikir bahwa 8 kerajaan alam hantu kita peduli dengan tanah tandus di alam iblis Anda? Alasan mengapa kami menginvasi alam iblismu dengan begitu agresif adalah karena kami mendapat izin dari Master Alam. Sebelum pihak lain selesai berbicara, leluhur api hitam mengutuk dengan keras, berhentilah berpura-pura dan menipu di sini. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa penguasa dunia dari domain hantu Anda telah binasa bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kamu adalah master dunia?